Good day Toy Lovers, di episode kali ini saya akan mengulas ESA Figuarts Nosferatu Zod. Nosferatu Zod ini merupakan barang premium Bandai web eksklusif. Jadi harga jualnya bisa lebih tinggi dibandingkan seri-seri yang non-premium. Karena saya seorang fanboy Berserk, jadi saya nekat-nekatin deh untuk ikut pre-order. Saya mulai dari desain kemasannya terlebih dahulu. Desain boxnya ini keren. Bagian depan terdapat ilustrasi Zod. Lalu pada sisi bagian depan dan samping kanan box terdapat siluet pedang Zod yang dicetak gloss transparan. Totalitas. Pada bukaan box sisi kanan terdapat kutipan kanji Jepang. Jika diterjemahkan menggunakan Google, kira-kira begini artinya. Bagus sekali, kau berhasil menghindari pukulan itu, nak. Pada bagian belakang box, dicetak fitur-fitur figur beserta contoh pose yang dapat dilakukan. Di dalam box terdapat satu lembar kertas instruksi, satu lembar ilustrasi Zod, keren, satu buah figur Zod, dua buah pelat wajah dengan ekspresi yang berbeda, dua set tangan ekstra bagian kiri dan kanan, satu bilah pedang yang tersarung, satu sarung pedang, satu bilah pedang, satu buah kapak, satu set lengan yang tersilang, dan satu mantel bulu. Tinggi figur Zod ini sekitar 19 cm, beratnya sekitar 208 gram. Scope wajahnya ini mirip, galak, dan bengis. Terdapat shading di bagian wajah. Matanya merah dengan pupil seperti iblis atau reptil. Ada bekas luka di dahi atas kiri. Jadi ini adalah Zod yang sudah dijinakkan oleh Griffith. Bagian rambutnya ini detail dan cukup tajam. Jadi hati-hati pada saat mengganti ekspresi dan menggerakkan bagian kepala. Tubuhnya besar berotot, terdapat detail urat-urat pada ototnya. Pewarnaan ototnya di shading kecoklatan. Scout tangan dan detailnya bagus. Urat-urat, tulang, kuku, garis tangan dibuat dengan sangat baik. Begitu juga dengan aksesoris lengan silang. Scout otot-ototnya bagus, detailnya juga dibuat dengan baik. Untuk memasang aksesoris lengan silang, kalian perlu melepas kedua buah lengan utama dan memasang lengan silang ke engsel bahu. Cukup sulit. Sabuk yang dikenakan di badan ini bahannya elastis. Beberapa bagian sabuk ini dilem ke bagian badan. Bagian sabuknya ini tersambung pada gesper dengan dekorasi kepala iblis bertanduk 4. Hati-hati karena tanduknya ini tajam. Zod mengenakan pakaian dari bulu binatang. Perutnya dibalut dengan zirah besi. Kalian bisa lihat detail tekstur bulu pada scoutnya. Sabuk pinggangnya ini berduri dengan gesper bergigi tajam. Bagian duri-durinya ini cukup tajam. Sepatunya berwarna coklat dan solnya datar, tidak ada detail. Berikut perbandingan tinggi figur Zod dibandingkan dengan figur karakter Berserk lainnya. Aksesoris pedang dan kapak berwarna abu gelap metalik. Terdapat detail goresan dan pecahan. Detail tekstur kain dapat terlihat pada gagang pedang, namun pewarnaannya datar. Detail tekstur kayu dapat terlihat pada gagang kapak. Pewarnaannya juga datar. Cara memasang pedang mudah, cukup melepas bagian bawah pedang,
Kemudian gagang pedang dimasukkan ke dalam tangan genggam dan ditutup kembali. Begitu juga dengan kapak, cukup melepas gagang kapak, dimasukkan ke dalam tangan genggam, dan dipasang kembali. Pada sarung pedang, terdapat detail tekstur kulit dan juga jahitan pada bagian ujungnya. Cara memasang sarung pedang mudah, cukup dipasang pada sabuk dengan mengikuti pola lubang pasangnya. Mantel bulu yang dikenakan Zod ini terasa premium. Bahannya terbuat dari bulu sintetis, lemnya kuat, tidak rontok. Dan bulunya ini terlihat berkilau. Pada bagian ujung lengan mantel, terdapat kaki hewan buas. Sisi bawah kain terdapat kawat sebagai rangka untuk artikulasi. Cara pasang mantel bulu mudah, cukup melepaskan kepala Zod dari leher, kemudian leher dimasukkan ke lubang mantel. Karena rambut Zod ini cukup tajam dan pemasangannya cukup keras, saya melindungi jari saya dengan sarung tangan. Untuk gerakan kepala saja, jika menunduk itu tidak bisa, karena lehernya begitu besar. Jika dibantu dengan artikulasi leher, bisa menunduk hingga dagu menyentuh dada. Mendongak ke atas bisa dilakukan, karena terdapat rongga kosong pada rambut bagian belakang. Namun artikulasi leher ke belakang tidak bisa dilakukan, karena terhalang oleh bagian punggung. Memiringkan kepala ke samping kiri dengan leher terbatas hingga bagian pundak. Begitu juga dengan samping kanan. Rotasi kepala bisa 360 derajat. Rentang lengan ke atas bisa membuat gerakan pose T. Rentang ke depan bisa membuat kedua tangan bersentuhan. Rentang ke belakang cukup terbatas karena terhalang oleh bentuk otot bahu dan punggung. Putar 360 derajat bisa dilakukan. Bagian bisep bisa diputar penuh. Tekuk siku bisa sampai 90 derajat. Pergelangan tangan bisa diputar penuh dan dinaik turunkan. Bagian tangan tersambung dengan engsel kepala bulat. Namun lubang pasang engselnya ini dangkal, jadi mudah terlepas. Bentuk badannya ini tebal dan berotot. Membungkuk ke depan sangat terbatas. Rentang ke belakang masih bisa dilakukan walaupun cukup terbatas. Miring ke samping, cukup terbatas. Rotasi 360 derajat bisa dilakukan. Pangkal paha bisa diangkat hingga 90 derajat, jadi pose duduk bisa dilakukan. Rentang ke belakang bisa dilakukan. Pose split ke depan bisa dilakukan. Mantap! Begitu juga dengan split ke samping bisa dilakukan. Paha bisa diputar 360 derajat. Lutut juga bisa ditekuk hingga 90 derajat. Pergelangan kaki bisa diputar 360 derajat dan bisa dinaik turunkan. Jari kaki juga bisa digerakkan ke atas dan bawah. Kawat tipis pada mantel mudah dibentuk
jadi membuat pose mantel lebih dinamis. Walaupun proporsi badannya besar, rentang artikulasinya termasuk luas. Sekarang saya akan memposekan Zod. Mari kita lihat aksinya. Menurut saya pribadi, SAF Zod ini masih memiliki beberapa kekurangan. Pada figur yang saya miliki ini, ada bekas potongan mold pada kepalan tangan dan juga siku. Kemudian, beberapa pewarnaannya datar, seperti pada bagian pakaian bulu, sabuk, gagang pedang, kayu, dan juga sarung pedang. Jika diberi shading dan weathering, pasti hasilnya akan terlihat lebih realistis. Pada saat memposekan, saya menemukan bahwa engsel bahu ini mudah terlepas, dikarenakan menggunakan engsel kepala lurus. Dan juga pemasangan kembali cukup sulit, sampai saya menemukan triknya dengan cara bagian engsel ditahan dengan jari telunjuk agar tidak bergeser, baru bahu ditekan masuk. Engsel pergelangan tangan juga mudah terlepas, walaupun sudah menggunakan engsel kepala bulat. Saya pikir ini dikarenakan kedalaman pasangnya yang dangkal. Jadi ini kesimpulan saya mengenai SHF Nosferatu Zod. Untuk detail scope-nya bagus, terutama pada bagian teksturing materialnya. Proporsi anatominya juga bagus, jadi bintang 4. Lalu aksesoris yang diberikan termasuk standar. Nilai plusnya ada pada mantel dengan bahan bulu sintetis, jadi bintang 3,5. Untuk pengecatannya rapi, beberapa bagian ada yang di shading dan ada juga yang datar. Untuk pewarnaan masih bisa ditingkatkan lagi, jadi bintang 3,5. Artikulasi termasuk cukup luas untuk badan Zod yang besar, jadi bintang 3,5. Bahan yang digunakan terasa padat dan kokoh. Begitu juga bulu sintetisnya dilem dengan kuat dan tidak rontok, jadi bintang 4. Karena Zod ini lebih besar dibandingkan figur besar lainnya dan termasuk barang premium Bandai, jadi harganya termasuk mahal. Saya beli di 2.012.500. Jadi total keseluruhan untuk SAF Zod ini saya beri bintang 3,5. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini agar dapat terus berkarya dan berkembang, kalian bisa berdonasi melalui traktir.id dan Buy Me a Coffee. Di sana saya membagikan wallpaper handphone yang bisa kalian unduh secara gratis. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Robin dari Togenik. Sampai jumpa di episode berikutnya dan have a good day ahead.